Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nila Tinupus dari Prodi S1 Keperawatan. Di video kali ini saya akan menjelaskan macam-macam obat dan contohnya. Obat analgesik untuk mengurangi rasa nyeri serta peradangan. Nama dagangnya yaitu Panadol. Indikasi nyeri yang mengganggu dan menurunkan demam. Kontraindikasinya penderita dengan gangguan fungsi hati. Paramol indikasinya menghilangkan rasa sakit dan menurunkan suhu tubuh. Kontraindikasi paracetamol jangan diberikan kepada penderita alergi. Provis indikasi nyeri otot dan untuk meredakan demam. Kontraindikasi penderita dengan riwayat asma. Sanmol indikasi obat digunakan untuk menurunkan demam. Kontraindikasi penderita gangguan fungsi hati yang berat. Postan indikasi meredakan nyeri ringan. Kontraindikasi peradangan gagal hati. Obat antipiretik biasanya digunakan untuk mengatasi demam. Naplek indikasi menurunkan demam dan mengurangi rasa sakit. Kontraindikasi gangguan fungsi hati berat. Paramek indikasi meringankan sakit kepala dan sakit gigi. Kontraindikasi dengan disfusi hati dan ginjal. Tempra indikasi obat digunakan untuk meredakan sakit kepala. Kontraindikasi jangan digunakan pada penderita kerusakan hati. Thermorek indikasi meringankan sakit kepala, sakit gigi, menurunkan demam. Kontraindikasi penderita dengan gangguan fungsi hati. Poro indikasi menurunkan demam. Kontraindikasi jangan diberikan untuk pasien yang memiliki riwayat hipersensitif. Obat antiemetik untuk mengatasi gejala mual dan muntah. Palonosetron indikasi mual dan muntah akibat obat kemoterapi. Kontraindikasi alergi terhadap obat untuk mual atau muntah. Dolasetron indikasi pencegah mual dan muntah pasca kemoterapi. Kontraindikasi blok jantung lengkap tanpa alat pacu jantung. Domperidon indikasi gangguan mual dan muntah. Kontraindikasi gangguan konduksi jantung. Ondansetron indikasi mual dan muntah pasca operasi. Kontraindikasi hipersensitivitas. Glizin indikasi mual dan muntah terkait kehamilan. Kontraindikasi hipersensitif terhadap mecligin. Obat antikonvulsan untuk mencegah atau mengatasi kejang atau epilepsi. Phenobarbital indikasi epilepsi. Kontraindikasi depresi pernapasan berat. Diazepam indikasi kejang demam. Kontraindikasi gangguan hati berat. Merlopam indikasi mengatasi gangguan kecemasan. Kontraindikasi pasien memiliki gangguan ginjal. Asabium indikasi pengobatan epilepsi dan gangguan kecemasan. Kontraindikasi penderita gangguan hati yang parah. Barjepin indikasi mencegah dan mengurangi terjadinya kejang. Kontraindikasi untuk ibu menyusui. Obat antiinflamasi adalah untuk mengurangi peradangan. Dialon indikasi penyakit reumatoid artritis. Kontraindikasi gangguan fungsi hati. Cataflam indikasi mengurangi inflamasi pada pasien reumatoid artritis akut. Kontraindikasi obat ini tidak boleh digunakan pada pasien yang memiliki kondisi gangguan pencernaan. Orinok indikasi meringankan nyeri. Kontraindikasi penyakit iskemia jantung. Postan indikasi meredakan nyeri ringan. Kontraindikasi mengalami peradangan kronis. Noflam indikasi inflamasi pada semua kondisi operasi dan infeksi. Kontraindikasi tidak boleh diberikan pada pasien yang menderita asma. Antibiotik adalah obat untuk mengatasi dan mencegah infeksi bakteri. Penicillin indikasi untuk mengatasi berbagai infeksi. Kontraindikasi adanya riwayat reaksi hipersensitivitas. Meropenem indikasi aerobik dan anaerobik. Kontraindikasi hipersensitif terhadap meropenem. Gentamicin indikasi untuk pengobatan topikal. Kontraindikasi hipersensitif. Tetrasiklin indikasi infeksi rickettsia. Kontraindikasi gangguan ginjal berat. Amoxicillin indikasi infeksi saluran napas, saluran kulit. Kontraindikasi hipersensitif terhadap penisilin.
Diuretik adalah obat yang digunakan untuk membuang kelebihan garam melalui urin. Bumek indikasi menurunkan tekanan darah tinggi, kontraindikasi pasien yang kesulitan buang air kecil. Lasik indikasi edema akibat gangguan jantung, kontraindikasi obat ini tidak boleh diberikan kepada pasien kondisi gagal ginjal. Furosemid indikasi edema paru akut, kontraindikasi pemberian furosemid. Theophylline indikasi obstruksi saluran napas, kontraindikasi penyakit jantung. Metanid indikasi untuk mengobati kekurangan cairan, kontraindikasi hindari penggunaan pada pasien ginjal. Ekspektoran adalah obat digunakan untuk kondisi tenggorokan berdahak atau batuk dengan lendir. Amonium klorida indikasi alkalosis metabolik, kontraindikasi gangguan hati. Potasium sitrat indikasi untuk pengelolaan asidosis tubulus ginjal. Kontraindikasi penyakit tukak lambung. Guaifenesin indikasi untuk mengencerkan dahak, kontraindikasi tidak boleh diberikan pada anak usia di bawah 6 tahun. Bodrek flu dan batuk berdahak indikasi mengencerkan dahak, kontraindikasi anak-anak 6 tahun ke bawah. Siladek indikasi meringankan batuk, mengurangi batuk kering, kontraindikasi penderita dengan gangguan jantung. Bronkodilator adalah obat untuk meredakan gejala penyempitan saluran pernapasan seperti batuk, mengi, dan sesak napas. Bromid indikasi penyakit paru obstruktif kronik, kontraindikasi pasien dengan riwayat hipersensitif. Spiriva indikasi terapi pemeliharaan untuk PPOK, kontraindikasi hipersensitif. Vartolin indikasi asma bronhial, kontraindikasi hipersensitif terhadap guaifenesin. Forosma indikasi emfisema, kontraindikasi hindari penggunaan forosma pada pasien tokolisis. Asterol indikasi asma bronhial, kontraindikasi pasien dengan jantung berdetak terlalu cepat. Laksatif adalah obat untuk mengatasi sembelit. Mikrolak indikasi untuk mengatasi susah buang air besar, kontraindikasi jangan digunakan pada penderita penyakit wasir. Vegeta herbal indikasi membantu melancarkan buang air besar, kontraindikasi tidak dianjurkan untuk anak di bawah 12 tahun. Dulcolak indikasi untuk mengatasi masalah sembelit, kontraindikasi obat ini tidak digunakan pada pasien usus buntu. Lakadin sirup indikasi pelicin jalannya feses, kontraindikasi nyeri perut yang tidak diketahui penyebabnya. Kompolak indikasi untuk melembekkan feses, kontraindikasi hipersensitif. Antihistamin adalah obat untuk mengobati reaksi alergi seperti alergi akibat sengatan serangga, alergi makanan, urtikaria, atau biduran. Akrivastin indikasi gejala alergi seperti urtikaria, kontraindikasi gangguan pada ginjal. Desloratadin indikasi gejala yang berkaitan dengan rinitis alergi, kontraindikasi kehamilan dan ibu menyusui. Bimatonin indikasi obat digunakan untuk mengurangi gejala-gejala alergi, kontraindikasi jangan digunakan untuk bayi prematur. Destalin indikasi biduran, peradangan kulit, kontraindikasi pasien dengan gangguan hati. Astifen indikasi pengobatan gejala rinitis alergi, kontraindikasi hipersensitif. Lokasi injeksi intrakutan ada di lengan bawah bagian dalam. Lokasi injeksi subkutan ada di lengan atas, daerah abdomen, daerah punggung atas, paha sebelah luar, daerah dorsogluteal bagian atas. Lokasi injeksi intramuskular di bagian paha, lengan atas, dorsogluteal, dan rectus femoris. Lokasi injeksi vena ada di vena daerah lengan, vena pada tungkai, vena pada leher, vena temporal dari kepala.
Mungkin itu saja videonya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.